سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين معاشر المسلمين رحمكم الله وبالخصوص Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Hidayah Haji Syahabuddin Ustaz Haji Abdul Aziz dan jajaran pengurus yang lainnya, orang tua kita Ustaz Haji Tabrani, Ustaz Haji Amir Mahmud, Haji Hasib, dan seluruh asatidzah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kepada beliau-beliau semua dan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmah, Allah turunkan keberkahan, Allah jadikan usia kita usia yang penuh dengan barakah dan manfaat, dan mudah-mudahan kita istiqamah sampai akhir hayat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa kita sekarang berada di tahun baru 1447 Hijriah. Ini tahun baru. Mudah-mudahan semangat kita juga semangat yang baru. Semangat baru untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan ini adalah waktu yang sangat istimewa karena berkumpul dua kebaikan. Pertama, kita memasuki tahun baru Hijriah. Dan yang kedua, kita berada di hari yang terbaik dari hari-hari yang Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan kepada kita, yakni yaumul Jum'ah. Mudah-mudahan kebaikan senantiasa Allah limpahkan kepada kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu kita sekarang ini akan membahas tentang amalan atau keutamaan, fadail dari bulan Muharram, bulan pertama dari hitungan Hijriah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Muharram sebagai permulaan dari tahun baru Hijriah ini sebagai bulan yang mulia. Ada sejumlah keutamaan dari bulan Muharram. Yang pertama disebutkan huwa awwalu syahrin minal ashhur al-hijriyah wa ahad al-ashhuril arba'atil hurum wa afdaluha. Yang pertama karena bulan Muharram ini adalah salah satu bulan di antara 4 bulan suci atau 4 bulan haram yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah yang terbaik di antara bulan-bulan haram tersebut. Jadi Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard
minha arba'atun hurum. Allah sebutkan ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan haram. Dan ini adalah bulan pertama dari 4 bulan haram tersebut, Muharram. Kemudian yang kedua adalah Rajab. Yang ketiga adalah Dzulqa'dah dan kemudian Dzulhijjah. 4 bulan yang mulia ini adalah disebut dengan bulan haram. Disebut dengan bulan haram karena kemuliaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Siapa yang memuliakan hurumatillah, hal-hal yang diharamkan, disucikan, dimuliakan oleh Allah, termasuk bulannya. Siapa yang mengagungkan, siapa yang memuliakan hal-hal yang diagungkan oleh Allah, termasuk bulannya, di antaranya bulan Muharram ini, fahuwa khairun lahu 'inda rabbih, maka itulah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, Muharram adalah salah satu syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita awali tahun baru Hijriah, bulan Muharram ini dengan mengagungkannya, dengan memuliakannya. Bagaimana cara mengagungkan dan memuliakannya? Yaitu dengan mengisinya ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, banyak melakukan amal saleh, menjauhi dosa dan maksiat. Itu adalah salah satu cara agar kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini bulan yang dimuliakan. Jangan sampai di bulan yang mulia ini banyak melakukan dosa, melakukan maksiat. Jangan menodai dan mengotori bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita mengawali bulan ini dengan kebaikan, dengan ibadah, maka insya Allah kebaikan yang kita lakukan akan terus menular kepada bulan-bulan yang sesudahnya, akan berpengaruh kepada bulan-bulan yang sesudahnya. Kita awali dengan kebaikan, mudah-mudahan berakhir juga dengan kebaikan. Kalau dalam istilahnya hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Siapa yang awalnya baik, ini tahun baru 1447 Hijriah, kalau kita awali dengan kebaikan, kita awali dengan amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah, insyaallah siapa yang awalnya baik, akhirnya juga akan menjadi baik. Mudah-mudahan kita tekad kepada Allah, berazam kepada Allah, niat kepada Allah, ini tahun harus lebih baik, kita awali dengan kebaikan. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita juga berakhir dengan kebaikan, mendapatkan husnul khatimah. Yang kedua yang disebutkan, as-saum fihi yali fil fadli saum syahr Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdalus salat ba'da al-fariḍah salatul lail. Akhrajahu Muslim. Di antara kebaikan yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram ini. Kita bisa memperbanyak salat, kita bisa memperbanyak sedekah, kita bisa memperbanyak tilawah, kita bisa memperbanyak zikir, kita bisa memperbanyak amal-amal ketaatan. Tetapi di antara sekian banyak ibadah yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah berpuasa di bulan Muharram. Berpuasa di bulan Muharram pahalanya sangat besar. Disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan. Sebaik-baik puasa sesudah bulan Ramadan.
Jadi tingkatan puasa di bulan Muharram ini persis setelah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan wajib, maka dia yang terbaik. Tapi sesudah itu di antara puasa sunnah, di antara puasa sunnah yang terbaik itu adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam, sebaik-baik puasa sesudah Ramadan adalah syahrullah al-Muharram, yaitu di bulan Allah. Jadi Muharram ini disebut oleh Nabi sebagai bulan Allah, padahal semua bulan itu milik Allah. Tapi ditegaskan oleh Nabi untuk menunjukkan kemuliaan bulan Muharram, syahrullah, bulan Allah yang bernama Muharram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa afdhalus shalah ba'da al-fariidhah salatul lail, dan juga salat yang terbaik wajib 5 waktu yaitu salat malam. Jadi kalau bicara puasa sunnah, puasa yang terbaik adalah puasa di bulan Muharram. Kalau bicara salat sunnah yang terbaik adalah salatul lail atau salat qiyamul lail atau tahajud. Ini adalah yang terbaik. Nah, ini yang kedua yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Muharram ini luar biasa istimewa. Siapa yang berpuasa di bulan Muharram, maka dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bisa dimulai dari hari pertama, ya. Sekarang ini hari pertama dari bulan Muharram boleh berpuasa. Cuma kalau puasanya hari ini, kalau bisa besok juga puasa. Sebab ifradul jum'ah bis-shaum, hanya berpuasa pada hari Jumat tanpa disertai dengan hari berikutnya, itu dalam madhab Syafi'i makruh. Kecuali ada kekhususan, misalnya pas bertepatan dengan Arafah atau dengan Asyura dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada sebab yang khusus, maka makruh hanya berpuasa pada hari Jumat. Bagusnya kalau puasa hari Jumat, besoknya juga puasa. Ini yang disebutkan dalam madhab Syafi'i dan juga disebutkan oleh madhab yang lain, sama ya. Jadi itu yang kedua terkait dengan bulan Muharram. Yang ketiga, keutamaan dan kemuliaan dari bulan Muharram juga karena pada bulan Muharram ini hadatha fihi amrun azimun wa nasrum mubin. Pada bulan Muharram ini ada satu peristiwa besar, satu kemenangan dan pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, yaitu khususnya kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukannya, sampai kemudian Nabi Musa melintasi lautan, dibelah lautan itu oleh Allah untuk Nabi Musa alaihi salam. Mukjizat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya selamat melintasi lautan, lalu kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun. Kapan itu terjadi? Terjadinya pada bulan Muharram, khususnya pada 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Jadi pada bulan Muharram ini ada kejadian yang istimewa, yang luar biasa. Dan ini juga yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah juga tunjukkan kepada kita. Semoga Allah menolong dan memberikan kemenangan kepada rakyat Palestina. Mudah-mudahan ini bulan Muharram, bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan kekuasaannya dengan memberikan kemenangan kepada Musa alaihi salam dan pengikutnya. Mudah-mudahan itu juga yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, bulan Muharram, bulan yang mulia. Kita perbanyak doa kepada Allah
Semoga diijabah doa-doa kita, hajat-hajat kita semuanya. Yang keempat disebutkan istimaluhu ala yaum Ashura alladhi akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna siyamahu yukaffir siyam sana madiyah. Disebutkan karena pada bulan Muharram ini ada yang disebut dengan hari Ashura. Hari Ashura itu jatuhnya pada tanggal 10 Muharram, disebut dengan Ashura. Dan Nabi SAW menyuruh kita khususnya, kalau kita nggak bisa puasa 1 bulan, puasa 1 bulan penuh boleh di bulan Muharram. Dalilnya tadi, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Dari sini para ulama mengatakan boleh berpuasa 1 bulan Muharram, boleh. Tapi kalau kita nggak bisa, hanya bisa misalnya hari-hari tertentu, maka jangan tinggalkan puasa di tanggal 10 Muharram. Karena ada fadilah yang khusus, fadilah yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu," kata beliau, "wasiyam yauma Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanati allati qablah." Puasa 1 hari di hari Ashura itu insya Allah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Masya Allah, puasanya 1 hari tapi diampuni dosa selama 1 tahun. Dan ini adalah bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin waktu kita puasa Arafah, juga diberikan janji oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang puasa Arafah, maka puasa Arafah itu insyaallah akan menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang berjalan. Artinya 2 tahun. Dan sekarang Allah Ta'ala berikan lagi, kalau berpuasa pada hari Ashura, maka dosa setahun yang lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak cara untuk menghapuskan dosa, banyak wasilah, banyak sebab, banyak pintu. Tinggal kita, kalau kita sering melakukan puasa semacam itu, ibadah semacam itu, insya Allah akan bersih dosa-dosa kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu para ulama mengatakan keterlaluan kalau ada orang beriman dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Kenapa? Karena pintu pengampunan dosa sangat banyak. Ada sholat 5 waktu yang bisa menghapuskan dosa. Ada puasa-puasa sunnah yang bisa menghapuskan dosa. Ada sedekah yang bisa menghapuskan dosa. Banyak sebab, banyak wasilah yang bisa menghapuskan dosa. Tapi kalau masih lebih banyak dosanya ketimbang pahala dan ibadahnya, ini keterlaluan. Berarti ibadahnya sangat sedikit, ya, berarti kurang ibadahnya. Nah, kita berusaha. Ini jangan sampai kita sia-siakan pintu-pintu kebaikan yang dihadirkan oleh Allah pada bulan Muharram ini. Kita pergunakan, kita isi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yaum Ashura nanti tanggal 10 Muharram kita harus usaha berpuasa agar kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi bukan hanya bicara, disebutkan oleh sahabat, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam yaumin faddalahu ala ghairih illa hadzal yaum yaum Ashura. Disebutkan oleh Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, kata beliau, saya enggak pernah lihat Nabi berusaha dengan sekuat tenaga memberikan perhatian berpuasa pada 1 hari yang Allah muliakan kecuali pada hari Ashura. Nabi betul-betul berusaha berpuasa pada hari tersebut. Ini Nabi memberikan contoh kepada kita betapa puasa pada hari Ashura ini adalah puasa yang sangat bagus. Dan bahkan disebutkan pula kalau bisa puasanya tanggal 10 dan ditambah sebelumnya, yaitu tanggal
9 yang disebut dengan hari Tasu'a. Jadi kalau tanggal 9 Muharram disebut dengan hari Tasu'a. Kalau tanggal 10 Muharram disebut dengan Ashura. Jadi Tasu'a dan Ashura. Kenapa dianjurkan berpuasa juga pada tanggal 9-nya? Sebab Nabi ingin umat ini beda dengan orang-orang yang lain, yaitu Bani Israel. Sebab Bani Israel juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Disebutkan ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Ditanya oleh Nabi, kenapa kalian berpuasa? Katanya mereka menjawab, kami memperingati hari ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejaran Fir'aun. Karena itu kami bersyukur dan kami berpuasa pada hari Ashura ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, kami lebih berhak karena kami lebih dekat kepada Nabi Musa daripada kalian. Sejak saat itu Nabi SAW berpuasa Ashura. Tapi kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khaliful yahud sumu yauman qablahu wa yauman ba'dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bisa kita beda dengan orang-orang Yahudi. Jangan sama dengan mereka. Kalau mereka puasanya cuma tanggal 10, kita puasa sebelumnya juga, yaitu tanggal 9-nya. Kalau bisa tanggal 9, tanggal 10, apalagi puasa tanggal 11-nya, 3 hari dalam 1 bulan itu adalah satu hal yang luar biasa, pahalanya sangat besar, seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkatannya ada 3 kata para ulama. Kalau bisa puasanya tanggal 9, 10, 11. Ini tingkatan pertama. Tapi kalau nggak bisa 3 hari, 2 hari, 9 dan 10 saja. Tapi kalau nggak bisa juga, tanggal 10 saja. Jangan ditinggal tanggal 10 puasa Ashura. Itu minimal kalau kita hanya bisa mengerjakan 1 hari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali tahun baru Hijriah ini dengan amal saleh, dengan ketaatan. Semoga ketaatan kita menjadi pembuka kebaikan bagi kita dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya tadi masalah keutamaan bulan Muharram. Silakan Pak, ada yang bertanya, dihapus dosa-dosa setahun yang lalu, tapi semua dosa kita habis. Nah, ini kriteria dosa seperti apa? Nanti jelasin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bahasa bulan Muharram, ada pendapat bahwa ada puasa putih, Pak. Bagian ada yang melakukan puasa putih. Apakah ada di zaman Rasulullah? Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Puasa putih ya, kayak orang Jawa putih. Ada puasa putih. Kita ganti pertanyaan saya tadi, dosa-dosa seperti apa yang dihapusin? Karena dosa kita banyak banget. Ada yang gede, ada yang kecil. Terima kasih. Puasa yang seperti apa yang dihapuskan? Yang yukaffir as-sanata allati qablah. Puasa yang dihapuskan pertama menurut para ulama adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat semua ulama kalau kita melakukan puasa Arafah, puasa Ashura, dosa-dosa kecil itu akan dihapuskan oleh Allah. Tapi kalau dosa besar itu mengharuskan untuk taubat dengan taubatan nasuha. Itu kalau dosa-dosa besar. Ya, termasuk diantaranya adalah dosa terhadap orang lain. Ya, kalau dosa terhadap orang lain itu nggak bisa dihapuskan hanya dengan berpuasa Arafah atau puasa Ashura.
Misalnya kita punya utang sama orang, nggak kita bayar-bayar, itu dosa kalau nggak dibayar. Nggak bisa, udah kita puasa aja deh biar habis tuh. Nggak bisa begitu. Ya, tetap harus dibayar. Ya, kaitannya dengan orang. Jadi kalau dosa sama orang itu nggak bisa dihapuskan dengan puasa sunnah, tapi harus minta maaf kepada dia. Ya, harus membayarkan apa yang menjadi kewajiban kita kepada manusia. Nah, itu insya Allah akan menghapuskan dosa kita. Jadi yang paling utama adalah dosa kecil. Tapi para ulama juga tidak menutup kemungkinan kalau dosa kecilnya udah habis, dosa besarnya juga insya Allah akan dihapuskan oleh Allah. Yang penting diiringi dengan istighfar dan taubat. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan mutih. Ini mutih yang dimaksud puasa seperti apa? Jadi kalau ditanya dalam Islam ada nggak puasa mutih semacam itu? Ya nggak ada sebetulnya. Nggak ada dalilnya, tidak ada riwayatnya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi silahkan saja kalau mau dilakukan, kalau tujuannya untuk kesehatan misalnya, dari kesehatan itu bagus, silahkan. Tapi kalau ditanya ada nggak dalilnya? Nggak ada dalilnya dalam Islam. Wallahu a'lam. Jadi saya pernah diajari puasa mutih biar kebal, nggak makan ikan, nggak makan ayam, nasi putih aja biar kebal katanya. Itu bohong. Ada lagi bang, satu lagi masih siang masih pagi, nggak ada. Yang kopi yang biasa, ya dulu kalau pagi suka ngopi jarang. Besok ada tanggal 9, tanggal 10 Muharram libur ngopinya. Ya, yang ngopi pagi, kalau biasa ngopi pagi, hari Sabtu jatuh sama hari Minggu. Tanggal 9 dan 10 Muharram kita puasa Muharram. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita dengarkan sambutan bersama